Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unisma Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Siti Rahmawati Sos MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 9 anggota, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rasdiana Ishak, Susi Sri Hastuti, Putri Amalia, Ahmad Haidir Akram, Muhammad Ahsan, Muhammad Ashar Faisal, Yuliana, Ira Andriani, Sulastri Nurfaida. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasdiana Ishak dengan NIM 1056111109220. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai latar belakang. Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem yang terdiri dari manusia dan bukan manusia atau non-human yang diorganisasi dan diatur sedemikian rupa sehingga subsistem tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan target atau hasil akhir sesuai dengan jati dirinya. Pemahaman seperti ini mengandung arti pentingnya aspek pengaturan dan pengorganisasian subsistem dari suatu suprasistem dan sistem untuk mencapai tujuan administrasi negara. Karena apabila tidak ada harmonisasi, sinkronisasi, dan koordinasi yang tepat, maka kegiatan masing-masing subsistem atau bidang dari suatu sistem administrasi negara akan kurang saling mendukung dan tidak efektif. Demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka dan berpemerintahan sendiri, serta mempunyai kedaulatan utuh baik ke dalam ataupun keluar. Wajib membangun dan mempunyai sistem administrasi negara yang mempunyai ciri khusus dibanding sistem administrasi negara lain yang manapun juga. Kekhususan ini tampak dalam tujuan nasional NKRI. Tujuan nasional NKRI tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berlandaskan Pancasila merupakan tujuan ideal. Tujuan nasional yang ideal ini dapat dicapai secara bertahap melalui pembangunan nasional yang direncanakan serta didukung sistem penyelenggaraan administrasi negara yang efisien dan efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 1056111111120. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pengertian Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) merupakan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil. Guna di samping berlaksananya ideal Pancasila ini, konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (SPPN) beserta peraturan pelaksanaannya. SANRI harus selaras juga dengan sistem dan perkembangan lingkungan termasuk perkembangan paradigma ilmu administrasi negara. SANRI juga adalah sistem penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional. Demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional atau negara sebagai
sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irandriani dari kelas AIN 2C NIM 1056 11 10 85 20. Saya akan menjelaskan tentang pengertian public governance. Pengertian public governance adalah sistem atau aturan yang dilakukan yang berkaitan dengan pengelolaan negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dimanapun pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggaraan negara dan masyarakat. Antara penyelenggaraan negara dapat dilakukan pada lembaga negara dan serta pelembagaan negara. Saya akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu public governance dalam sistem administrasi negara atau SANRI. Public governance dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia atau SANRI bukan hanya sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan administratur iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma utama dalam good governance adalah pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka good governance bercirikan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legislasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi sebagai ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, aturan hukum. Penegakan terhadap peraturan hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi sehingga proses kegiatan lembaga dan informasinya dapat diterima secara langsung oleh pihak yang dibutuhkan. Dalam hal ini, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dimonitor. Yang keempat, ketanggapan. Setiap lembaga dan proses kegiatannya harus melayani para pihak terkait stakeholders. Yang kelima, orientasi kepada konsensus. Good governance menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik hal kebijakan maupun prosedur. Yang keenam, kesetaraan. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan dan meningkatkan atau memelihara kesejahteraannya. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Setiap proses dan lembaga menghasilkan produk tertentu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Yang kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam pemerintah berbeda tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah merupakan keputusan internal atau eksternal. Yang kesembilan, visi strategi. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dalam pembangunan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Kesembilan, karakteristik di atas saling memperkuat dan tidak berdiri sendiri untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Guna mencapai hal itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan lembaga dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, aparatur serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sri Hastuti dengan NIM 10561111084420. Pilar-pilar public governance. 1. Kepemimpinan. Kecakapan kepemimpinan daerah atau negara berperan menciptakan, memfasilitasi, dan menjaga iklim kondusif dalam penyelenggaraan publikness, yaitu public interest dan public affair dalam relasi kekuasaan yang mendukung terciptanya human governance. Public governance bukan suatu sistem yang bebas dan imun kebal, namun suatu sistem pemerintahan dalam yurisdiksi hukum negara yang berada dalam pusaran interaksi dan relasi power dalam sistem global governance. Leadership mendukung terciptanya human governance sesuai konteks masyarakat, yang baik dalam hal politik, good politis, baik dalam hal ekonomi, good ekonomi, serta baik dalam pertumbuhan kesadaran kewarganegaraan, good civism. Pemimpin dalam ranah publik adalah pemegang mandat, dati bearer, sedangkan warga masyarakat dengan hak-hak dasarnya sebagai citizen atau warga negara, right holder. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki visi visioner sehingga terus bersemangat, passionate untuk mewujudkan visinya. Dalam proses mewujudkan visinya, pemimpin yang smart akan terbuka untuk belajar dari lingkungannya, terbuka menerima informasi dan mentransformasi menjadi ide untuk membangun kolaborasi dan sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Nurfaida, NIM 105611109420. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya. 2. Kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik diharapkan mampu memfasilitasi munculnya pelayanan publik yang peduli dan berkeadilan bagi semua kelompok dan golongan warga negara. Kepemimpinan membutuhkan instrumen kebijakan publik untuk mengaktualisasikan kemampuan kepemimpinannya dalam mengelola publikness. Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur alokasi sumber daya, termasuk sumber daya alam, finansial, dan SDM bagi pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam kebijakan publik untuk menjawab tantangan masa depan: A. Merangkai agenda. B. Membawa aktor-aktor kunci untuk duduk bersama. C. Memfasilitasi dan menjabatani solusi masalah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pilar-pilar public governance. Adapun manajemen pelayanan publik dalam konteks public governance, pelayanan publik berperan strategis dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik karena menjadi arena interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga negaranya. Pelayanan publik yang peduli dan inklusif, era public governance yang ditopang oleh democratic governance, nilai-nilai demokratis yang menempatkan kesetaraan dan keadilan bagi semua entitas warga negara dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan penerima manfaat menjadi kunci penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya ada warga negara atau masyarakat. Pemerintah dan warga negara memiliki interaksi yang intensif serta memiliki potensi yang secara langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan dan penanganan permasalahan publik, meningkatkan pembangunan kelompok masyarakat yang tinggal untuk akses pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaan, mengembangkan teori dan praktek pembangunan yang integratif, dan menempatkan masyarakat sebagai fokus layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sri Hastuti dengan NIM 105611108420. A. Kesimpulan. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau SANRI merupakan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Di samping berlandasan idil, Pancasila, dan konstitusional, Undang-Undang 1945
serta landasan operasional pengembangannya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara SPPN beserta peraturan pelaksanaannya. Sandri harus selaras juga dengan situasi dan perkembangan lingkungan strategi, termasuk perkembangan paradigma ilmu administrasi negara. Public governance adalah sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel, di mana pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggaraan negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antara lembaga negara. Public governance adalah sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab dan akuntabel, di mana pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara. B. Saran. PowerPoint ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami public governance dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam pembuatan PowerPoint ini mungkin kurang sempurna, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.